Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Ramadhani. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelasin tentang ilmu ekonomi sumber daya manusia dan juga ilmu ekonomi sumber daya alam. Mungkin beberapa teman di rumah lebih familiar dengan ekonomi manajemen ekonomi, mikroekonomi makro, dan ekonomi lainnya. Nah, ini ekonomi sumber daya manusia dan alam. Emang apa sih pengertian ekonomi sumber daya manusia dan alam itu? Dan seperti apa sebenarnya itu? Itu akan kita bahas pada video ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi sumber daya manusia terlebih dahulu ya teman-teman. Pada video ini saya akan jelasin. Yang pertama itu tentang pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia. Dan yang kedua itu tentang hubungan antara ilmu ekonomi dengan sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu tentang tujuan dari ilmu ekonomi sumber daya manusia. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang isu tentang ekonomi sumber daya manusia. Kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu tentang pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia. Sebelum masuk ke pengertian ilmu ekonomi sumber daya manusia, saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi dan apa itu sumber daya manusia. Nah, ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang pola tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas keinginan yang terbatas. Sedangkan, pengertian sumber daya manusia, menurut Hasibuan adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dominasi ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Dengan kata lain, ilmu ini membantu kita memahami bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan tenaga kerja agar produktivitas meningkat. Ilmu ekonomi sumber daya manusia juga membahas bagaimana kebijakan dan strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, itu kita akan membahas tentang hubungan antara ilmu ekonomi dengan sumber daya manusia. Hubungan antara ilmu ekonomi dan sumber daya manusia sangat erat ya teman-teman, karena keduanya ini saling mempengaruhi dalam berbagai faktor. Dan ini dia beberapa poin yang menjelaskan tentang hubungan tersebut. Poin yang pertama itu ada produksi dan produktivitas. Definisi produksi itu adalah proses menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran tenaga kerjanya itu adalah sumber daya manusia yang terdiri dari pekerja dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang memainkan peran sentral dalam memproduksi barang dan jasa. Kualitas tenaga kerja, misalnya pendidikan, keterampilan, dan pengalaman, sangat memengaruhi kemampuan untuk memproduksi output yang efisien. Dan definisi produktivitas itu ialah ukuran seberapa efisien sumber daya, seperti tenaga kerja, modal, dan bahan, digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Semakin tinggi produktivitas, semakin banyak output yang dihasilkan dengan jumlah input yang sama. Nah, poin kedua itu ada di permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam ekonomi, permintaan dan penawaran adalah konsep dasar. Permintaan terhadap tenaga kerja dipengaruhi oleh kebutuhan industri, sedangkan penawaran bergantung pada jumlah orang yang siap bekerja. Kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, seperti kebijakan ketenagakerjaan dan program pelatihan, dapat memengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Ilmu ekonomi menganalisis dampak kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan poin yang terakhir itu mengenai kesejahteraan sosial. Kualitas sumber daya manusia juga berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Ilmu ekonomi menganalisis bagaimana peningkatan keterampilan dan pendidikan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Jadi udah paham ya tentang hubungan antara ilmu ekonomi dan sumber daya manusia. Dan ilmu ekonomi dan sumber daya manusia itu saling membutuhkan antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, tujuan ilmu ekonomi sumber daya manusia. Tujuan yang pertama yaitu pengembangan keterampilan.
Pengembangan keterampilan ini dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar kerja. Yang kedua itu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi atau institusi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan ketiga itu kesejahteraan dan keadilan sosial, yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pengembangan karier, upah yang layak, dan kondisi kerja yang baik. Dan tujuan yang terakhir, yaitu inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam tenaga kerja yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor ekonomi. Nah, jadi itu ya tujuan-tujuan dari ilmu ekonomi sumber daya manusia. Dan dengan tujuan-tujuan ini, ilmu ekonomi sumber daya manusia berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan tenaga kerja sebagai aset penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini saya akan menjelaskan beberapa isu. Yang pertama, yaitu kesenjangan keterampilan. Terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Karena banyak lulusan pendidikan yang tidak siap untuk menghadapi tuntutan industri, sehingga mengakibatkan pengangguran di kalangan lulusan baru. Yang kedua yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda dan lulusan baru itu menjadi isu utama. Meskipun pertumbuhan ekonomi ada, penciptaan lapangan kerja yang memadai seringkali tidak sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang masuk ke pasar. Selanjutnya yaitu kualitas pendidikan. Meskipun akses terhadap pendidikan semakin meningkat, kualitas pendidikan di berbagai daerah masih sangat bervariasi. Banyak lembaga pendidikan tidak mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk memasuki dunia kerja. Berikutnya, pembangunan keterampilan. Meskipun ada berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan, efektivitas program-program tersebut dalam memenuhi kebutuhan industri seringkali dipertanyakan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan harus sejalan dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir yaitu adopsi teknologi dan digitalisasi. Dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, tenaga kerja perlu beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru. Namun, banyak pekerja yang tertinggal dalam hal akses dan kemampuan untuk menggunakan teknologi baru. Jadi, isu-isu ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia. Upaya kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, selanjutnya, saya akan membahas cabang ilmu ekonomi sumber daya alam. Pada materi ini, saya akan membahas kira-kira bagaimana sih ekonomi sumber daya alam itu dan kaitannya ekonomi dengan sumber daya alam. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan itu satu persatu ya. Pada ekonomi sumber daya alam ini akan membahas materi yang sama seperti di ekonomi sumber daya manusia yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi sumber daya alam. Yang kedua, ada hubungan ekonomi dengan sumber daya alam. Selanjutnya, ada konsep utama dalam ekonomi sumber daya alam. Dalam ilmu ini, para ekonom menganalisis cara menggunakan sumber daya alam secara optimal, yaitu dengan meminimalkan pemborosan dan kerusakan lingkungan, serta memastikan bahwa sumber daya tersebut masih dapat digunakan oleh generasi mendatang. Dengan kata lain, ekonomi sumber daya alam mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana sumber daya alam seperti air, mineral, hutan, dan energi dapat dimanfaatkan secara bijak agar memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tanpa merugikan kemampuan ekosistem untuk terus menyediakan sumber daya tersebut di masa depan. Misalnya, dalam konteks minyak bumi yang tidak terbarukan, ekonomi sumber daya alam akan mengkaji cara penggunaan minyak yang efisien, alternatif energi, serta dampak ekonomi dari kebijakan pembatasan eksploitasi minyak. Selanjutnya, kita akan membahas kaitan antara ilmu ekonomi dengan sumber daya alam. Hubungan antara ilmu ekonomi dan sumber daya alam terletak pada fokus ilmu ekonomi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Ilmu ekonomi membantu dalam mengidentifikasi nilai, biaya, dan manfaat dari penggunaan sumber daya alam, serta mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengelola sumber daya tersebut secara efisien dan berkelanjutan. Berikutnya ada konsep utama dalam ekonomi sumber daya alam. Beberapa konsep utama dalam ekonomi sumber daya alam meliputi pemanfaatan sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber daya terbarukan adalah sumber daya yang dapat pulih dan diperbarui secara alami dalam waktu relatif singkat, seperti air, kayu, dan energi matahari. Pemanfaatan sumber daya ini perlu dikelola agar penggunaannya tidak melebihi kemampuan alam untuk memperbaharuinya. Sumber daya tidak terbarukan adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui dalam waktu singkat, seperti minyak bumi, batu bara, dan mineral. Ekonomi sumber daya alam mengkaji cara untuk memanfaatkan sumber daya ini secara efisien dan berkelanjutan. Penetapan harga dan nilai ekonomi dari sumber daya alam ini adalah upaya untuk menentukan nilai ekonomi dari sumber daya alam yang seringkali tidak memiliki harga pasar. Dengan memberikan nilai ekonomi, sumber daya alam dapat dihargai lebih baik dalam perhitungan ekonomi, sehingga penggunaannya bisa diatur. Kebijakan lingkungan dan konservasi kebijakan ini mencakup aturan-aturan yang dirancang untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Misalnya, pembatasan penebangan hutan, kebijakan emisi karbon, dan insentif untuk penggunaan energi terbarukan. Analisis biaya manfaat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini adalah metode untuk membandingkan keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Analisis ini membantu menentukan apakah suatu proyek layak dilanjutkan berdasarkan manfaat jangka panjang dibandingkan dengan kerugian terhadap lingkungan. Nah, jadi sudah tahu ya, apa saja konsep utama dalam ekonomi sumber daya alam. Dan konsep-konsep ini penting dalam membantu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk jangka panjang, sambil tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir, ada isu dalam ekonomi sumber daya alam. Dalam ekonomi sumber daya alam, terdapat sejumlah isu penting yang mempengaruhi cara sumber daya dikelola dan digunakan. Berikut adalah beberapa isu utama dalam ekonomi sumber daya alam. Yang pertama yaitu eksploitasi berlebihan. Salah satu isu terbesar adalah eksploitasi yang berlebih terhadap sumber daya alam yang terbatas, terutama yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, dan mineral. Kelebihan eksploitasi ini dapat mengakibatkan kelangkaan sumber daya dan kerusakan lingkungan. Harga dan nilai sumber daya alam yang tidak mencerminkan biaya ekologis. Harga pasar dari banyak sumber daya alam tidak selalu mencerminkan biaya lingkungan dari penggunaannya. Misalnya, harga bahan bakar fosil tidak memperhitungkan kerusakan iklim, yang dikenal sebagai eksternalitas. Perubahan iklim, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan aktivitas industri berkontribusi terhadap perubahan iklim. Isu ini sangat berdampak pada ekonomi sumber daya alam, karena perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan air, produktivitas pertanian, dan kejadian bencana alam. Ketidakseimbangan dalam akses dan distribusi sumber daya. Sumber daya alam seringkali terdistribusi secara tidak merata, baik di dalam suatu negara maupun antara negara-negara. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial, konflik atas akses sumber daya, dan ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil sumber daya. Ketidakseimbangan dalam akses dan distribusi sumber daya. Sumber daya alam seringkali terdistribusi secara tidak merata, baik di dalam suatu negara maupun antara negara-negara. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial, konflik atas akses sumber daya, dan ketidakadilan dalam pemanfaatan hasil sumber daya. Degradasi lingkungan. Aktivitas ekonomi seperti pertambangan, pembalakan liar, dan industri dapat menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Degradasi ini mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat, serta mengurangi kualitas hidup. Jadi, kesimpulan pada materi kita kali ini adalah ekonomi sumber daya alam dan sumber daya manusia saling melengkapi.
sumber daya alam memberikan bahan dasar dan energi, sedangkan sumber daya manusia memberikan keahlian dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Keduanya penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi sumber daya alam ya teman-teman. Sangat mudah dipahami bukan? Sekian dari saya, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time semuanya. Dah.